Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini membahas tentang persediaan barang dan saldo awal yang digunakan untuk aplikasi Zahir. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang menggunakan nama perusahaannya PT NJ Elektronik. Sehingga untuk part 4 ini, menginput persediaan barang dan saldo awal, kita tidak membuat data perusahaan baru, namun melanjutkan dari perusahaan PT NJ Elektronik. Persediaan barang nanti yang kita bahas, pertama kali kita membuat dulu yang namanya kelompok produk, selanjutnya membuat data produk, dan untuk saldo awal, yang dibahas ada 4, saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal hutang usaha, dan yang terakhir adalah untuk menginput saldo awal persediaan. Untuk bahasan yang pertama, tentang persediaan barang untuk membuat kelompok produk. Kelompok produk ini dilakukan atau diinput jika persediaan barang pada suatu perusahaan memiliki jenis-jenis kelompok. Nah, untuk PT NJ Elektronik memiliki jenis kelompoknya ada 2, kitchenware dan home appliance. Maka, kita harus membuat kelompok produk tersebut. Nah, masing-masing sifat persediaan untuk kelompok produk kitchenware dan home appliance ini sama, memiliki sifat disimpan, dibeli, dan dijual. Sistem persediaan kelompok barang tersebut, dua-duanya memiliki sifat namanya FIFO costing. Untuk lebih jelasnya, kita implementasikan langsung di aplikasi Zahir. Ya. Kita tidak buat data baru ya. Seperti yang saya jelaskan di awal, maka kita pilihnya buka data. Buka data. Kalau merasa belum yakin apakah PET ini benar, maka silahkan diubah. Ya. D, kalau saya di D PT NJ Elektronik, kita klik open. Kalau sudah yakin, klik OK, maka data yang pernah kita buat akan tampil. Nah, untuk membuat yang namanya kelompok produk, dia ada di data-data. Kemudian di tampilan menu data-data ini tidak tampil karena dia adanya di data lainnya. Tinggal kita klik data lain. Nanti akan muncul menu berikutnya, yaitu tinggal pilih kelompok produk. Nah, di kelompok produk ini sudah disediakan oleh Zahir produk 1, produk 2, dan produk 3. Kita tidak usah buat baru, kita mengedit saja yang sudah ada. Contoh produk 1 kita rubah untuk kelompok produknya adalah kitchenware. Produk kedua kita ubah untuk home appliance. Pertama kita buat dulu kitchenware. Maka produk 1 bisa kita ubah dengan cara produk 1 kita sorot seperti list ini, biru, berwarna biru. Kemudian klik button edit, atau bisa langsung dengan cara diklik 2 kali pada produk 1. Nanti akan muncul list data kelompok barang produk 1, kita ubah sesuai dengan ketentuan. Kelompok produk 1 adalah kitchenware. Gudang tidak ada ketentuannya, maka kita kosongkan. Departemennya kita pakai yang headquarter. Sifat persediaannya ini sesuai dengan yang di soal tadi adalah disimpan, dibeli, dan dijual. Arti untuk disimpan, berarti ini dipilih kalau hitam ya. Kalau putih berarti tidak dipilih. Maka ini harus ada tanda hitam atau istilahnya adalah di checklist. Disimpan, artinya sifat persediaan ini, barang-barang untuk kitchenware nanti akan memiliki
stok. Ya, dan barang tersebut bisa disimpan. Kalau yang namanya sifat dibeli, artinya sifat persediaan dibeli ini fungsinya untuk menambah stok persediaan barang untuk jenis kelompok kitchenware. Artinya, kita bisa membeli barang dari supplier atau vendor yang nanti data jumlah stoknya itu menambah saldo stok persediaan barang kitchenware. Untuk dijual, artinya sifat persediaan ini nanti bisa kita jual kembali kepada customer. Untuk sistem persediaan pada Zahir ada 3, namanya average costing, FIFO costing, dan LIFO costing. Arti dari si average costing, jika perusahaan tersebut untuk menentukan harga pokok, dia menggunakan rata-rata dari barang yang tersisa di gudang. Sedangkan untuk FIFO costing artinya menentukan harga pokok barang berdasarkan dari harga yang pertama kali dibeli atau yang pertama kali masuk ke gudang. Kalau LIFO, kebalikan dari FIFO, untuk menentukan harga barang ditentukan dari harga barang yang paling akhir masuk ke gudang atau yang paling terakhir dibeli. Nah, sedangkan di soal untuk kitchenware sifatnya adalah FIFO costing. Maka tetap posisinya ada di FIFO costing. Nah, untuk kode akun HPP atau harga pokok menggunakan akunnya HPP Kitchenware. Karena ini adalah kelompoknya kitchenware, maka semuanya tentang kitchenware. HPP Kitchenware. Fungsi dari harga pokok ini adalah untuk menampung harga saat membeli barang. Nah, untuk penjualan, akun ini fungsinya untuk menampung saat terjadinya penjualan barang. Maka saat adanya terjadi penjualan barang, nominalnya itu akan ditampung di akun penjualan kitchenware. Retur fungsinya untuk menampung terjadinya pengembalian barang dari customer untuk jenisnya kitchenware, maka ditampung di akun penjualan kitchenware. Persediaan. Nah, fungsinya akun persediaan ini nanti untuk menampung persediaan barang masuk dan persediaan barang keluar. Karena ini kitchenware, maka akun yang dipakai persediaan kitchenware. Konsinyasi digunakan adalah akunnya hutang konsinyasi. Fungsinya untuk menampung pencatatan titipan barang jika menggunakan konsep konsinyasi. Nah, pengiriman beli, akunnya ini untuk menampung terjadinya pengiriman saat proses pembelian. Yang terakhir, pengiriman jual, akunnya menggunakan akun persediaan dalam perjalanan jual, yang fungsinya nanti untuk menampung terjadinya pengiriman saat penjualan. Nah, oke, maka kita lanjutkan dengan cara klik rekam, karena sudah semua dikerjakan. Sesuaikan kode akun di semua produk dalam kelompok ini. Iya, kita jawabnya. Ini belum ke-refresh, maka kita klik update. Karena Zahir tidak otomatis. Kita klik update, maka sudah berubah menjadi kitchenware. Data yang kedua, produk 2 dirubah dengan cara produk 2 dihapus, diganti jadi home appliance. Gudangnya kosong, departemennya tetap, dengan kode 0, headquarter, sifatnya sama, disimpan, dibeli, dan dijual. Persediaannya FIFO, harga pokok, penjualan, retur, penjualan, dan persediaan, konsepnya sama seperti kitchenware, tapi bedanya adalah di belakang ya. Di belakangnya ditentukan menjadi home
appliance. Jadi nanti HPP untuk kelompok home appliance akan masuknya ke HPP home appliance. Penjualannya pun sama, ke akun penjualan home appliance, retur ke penjualan home appliance. Persediaannya pun akan masuk nanti ke persediaan home appliance. Jika merasa sudah yakin, sudah diganti semua, maka tinggal klik rekam. Kita sesuaikan? Ya. Oke, berarti kita sudah membuat dua data kelompok barang, kitchenware dan home appliance. Kita lanjutkan. Untuk kembali ke menu data-data yang awal, maka tinggal klik lagi yang namanya data lainnya. Oke, kita lanjutkan untuk membuat namanya data produk. Nah, untuk membuat data produk ini, ada 7 data produk dari BA01 sampai BA07 yang memiliki kelompok produk. BA01 sampai BA004 itu merupakan kelompok dari kitchenware. Satuannya semuanya adalah unit yang memiliki masing-masing semua stok minimal, harga jual, dan vendor atau supplier. Untuk BA005 sampai BA007 adalah kelompok dari home appliance yang sama-sama satuannya adalah unit, stok minimalnya semuanya minimal 1, masing-masing memiliki harga jual yang berbeda, dan memiliki nama vendor yang sama dari CV Riung Ramai. Oke, kita membuat data produknya di aplikasi Zahir. Nah, untuk membuat data produk, pastikan bahwa satuan pengukurannya sudah terchecklist, yaitu unit. Contoh, saya buka dulu data produk. Nah, di sini pieces belum masuk namanya unit. Kenapa? Karena di satuan pengukuran pastikan bahwa ini bentuknya biar lebih enak dilihat, kita ganti menjadi switch mode. Ya, lihat untuk di unit ini belum terchecklist. Maka di tampilan membuat data produk dia tidak tampil. Bagaimana caranya agar dia bisa tampil di menu data produk? Maka unitnya kita edit atau klik 2 kali. Unit dasarnya ini harus dipilih di checklist ya. Nah, kalau sudah terchecklist seperti ini, artinya unit ini bisa kita gunakan. Kita refresh saja atau update, otomatis unit sudah terchecklist. Maka nanti di data produk, satuan pengukuran untuk unit sudah bisa digunakan. Ya, kita klik data produknya masih kosong, karena kita belum pernah menginput sama sekali. Sekarang kita ingin menginput data yang pertama, BA001. Inputnya dengan cara klik add data. Ya. Untuk kode barang, kita rubah menjadi BA001. Namanya adalah Dexvan. Kelompoknya adalah kitchenware. Satuannya kita rubah menjadi unit. Nah, sudah berubah. Di pojok kanan ada macam-macam jenis checklist. Ini tidak kita gunakan karena di soal contoh kita tidak diatur ya. Tidak ada yang namanya pakai nomor serial, tidak ada konsep konsinyasi karena ini barangnya adalah barang punya kita sendiri, bukan titipan, maka tidak kita checklist. Tidak aktif artinya barang ini nanti di daftar list kita ada. Tetapi kalau kita checklist, nanti saat di menu penjualan ataupun di menu pembelian, dia tidak tampil. Sedangkan barang BA01 sampai BA07 semuanya akan kita tampilkan. Maka ini jangan dipilih. Produk musiman maksudnya, jika jenis ini akan tampil sesuai dengan musiman. Contoh, kurma misalkan, hanya tampil dijual saat bulan puasa, maka bisa dipilih produk musiman. Ya, ini tidak kita pakai untuk kasus BA01 sampai BA07.
Kemudian, yang perlu diinput kembali adalah stok minimal. Stok minimalnya tadi untuk kitchenware semuanya adalah 2. Harga jual kita input, sudah ditentukan harga jualnya. Untuk BA01 adalah 200.000. Ya, suppliernya dirubah menjadi PT Sinar Jaya. Oke, berarti sudah semuanya kita input. Ya. Dari kode barang, deskripsi, kelompok, satuan dasar, stok minimal, harga jual, dan supplier. Maka, kita bisa menginput cara yang pertama, klik rekam. Tapi kalau rekam, nanti akan kembali lagi ke tampilan awal, kemudian kita klik dulu tombol baru bisa muncul lagi jendela data barang. Nah, agar lebih hemat waktu, kita bisa menggunakan button baru. Kalau klik button baru, otomatis yang sudah kita input ini akan tersimpan, tetapi langsung bisa menampilkan form data barang yang sudah kosong, yang bisa dilanjutkan untuk menginput data berikutnya. Oke, kita contohkan lagi menggunakan BA02. BA002 namanya adalah tadi rice cooker. Kelompok barangnya kitchenware, satuannya adalah unit. Stok minimalnya 2. Harga jualnya 275.000. Suppliernya PT Sinar Jaya. Oke, sudah semuanya. Kita klik baru lagi untuk membuat data yang ketiga, BA003 water dispenser. Satuannya unit. Stok minimalnya 2. Harga jualnya water dispenser 175.000. Suppliernya sama PT Sinar Jaya. Selanjutnya, ini adalah data terakhir BA004 untuk kelompok barangnya kitchenware. Ya, namanya adalah kelompoknya sama ya, kitchenware. Satuannya kita rubah menjadi unit. Stok minimalnya 2. Harga jualnya 300.000. Suppliernya PT Sinar Jaya. Oke. Udah. Kita lanjutkan untuk BA005 dengan nama atau deskripsi barangnya LED TV. Tapi kelompok barangnya bukan lagi kitchenware, tetapi adalah home appliance. Kita ubah menjadi home appliance. Ya, pastikan jangan salah pilih ya. Satuannya adalah unit. Stok minimalnya di sini untuk home appliance adalah 1. Harga jualnya untuk BA005 2.150.000. Suppliernya untuk home appliance dari Sivirium Ramai. Lanjutkan BA006 washing mesin. Jenisnya sama, home appliance. Satuannya adalah unit.
stok minimalnya 1, harga jual untuk washing adalah 500.000, supplier utamanya kita ubah menjadi Sivirium. Oke. Data terakhir yaitu BA007 dengan nama deskripsinya refrigerator. Oke. Harga jualnya 3.800.000. Sivirium sudah selesai, maka tidak ada lagi data yang perlu diinput. Kita bisa pilih button rekam. Ya, ini adalah data-data yang tadi sudah kita inputkan. Ya, untuk melihat detailnya lebih enak, kita bisa ganti menjadi switch mode. Ya, ini ya. Dari BA01, 4, 5, 7, 2, ini tidak berurut, tidak apa-apa. Oke. Berarti sudah selesai untuk menginput persediaan barang untuk PT NJ Elektronik. Sekarang kita lanjutkan membuat saldo awal. Saldo awal untuk yang pertama kita membuat saldo awal akun. Ya. Membuat saldo awal akun ini di PT NJ Elektronik, periode akuntansi yang digunakan pada Jahir adalah Januari 2019. Maka dari itu, menginput saldo awal akun menggunakan periode bulan sebelumnya. Berarti bulan sebelum Januari 2019 adalah Desember 2018. Maka dari itu, data saldo awalnya adalah per 31 Desember 2018. Ya, sebelum diimplementasikan menggunakan aplikasi Jahir, saya jelaskan dulu maksud dari masing-masing akun ini. Akun ini adalah kesesuaian dari pertama kali kita buat sampai nanti data-data yang digunakan di Jahir. Kas dan Bank Mandiri, di sini nominalnya ada masing-masing saldo 20 juta dengan 20.500.000 dan 38.500.000. Artinya dari analisa kita, PT NJ Elektronik memiliki 2 kas untuk proses pembayaran transaksi, yaitu kas di perusahaan dan kas di Bank Mandiri. Kemudian, piutang dagang ini nominalnya harus sama dengan saldo awal piutang usaha yang nanti akan kita input. Di sini nominalnya 4.555.000. Maka di saldo awalnya pun sama, piutang dagangnya nominalnya harus sama, 4.555.000. Nominal cadangan kerugian piutang menggunakan simbol kurung, artinya saat nanti menginput di aplikasi Jahir, maka harus menggunakan tanda min atau tanda minus. Arti dari cadangan piutang ini, cadangan kerugian piutang, untuk mengurangi resiko piutang tak tertagih, maka perusahaan menggunakan metode cadangan piutang tak tertagih sebesar 5% dari nominal piutang dagang. Perhitungan cadangan kerugian piutang dapat dihitung dari 4.550.000
dikali 5% didapatlah sebesar 227.500. Ya. Untuk persediaan barang, perusahaan membedakan produknya berdasarkan dua kategori, yaitu kitchenware dan home appliance. Nah, persediaan kitchenware digunakan untuk produk peralatan dapur, sedangkan persediaan home appliance digunakan untuk produk furniture ruangan. Ya. Nominal ini 4.440.000 harus sama persis nanti saat menginput saldo awal persediaan yang kita input di akhir. Nah, di sini ada ya. BA01, BA04 nanti nominalnya adalah untuk total keseluruhannya dari 1.225.000 ditambah 1.250.000. Nominalnya harus sama dengan stok persediaan barang kitchenware. BA05, 06, dan 07 di total ini nanti nominalnya harus sama dengan saldo persediaan home appliance yang kita input di saldo awal akun. Nah, untuk asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000, nanti di setiap akhir bulan akan dilakukan namanya jurnal penyesuaian. Nah, di sewa dibayar di muka, perusahaan masih memiliki saldo sewa dibayar di muka sebesar 12.815.000 untuk penyewaan 11 bulan ke depan. Nanti di setiap bulan dilakukan jurnal penyesuaian. Perhitungannya masing-masing kita lakukan di video berikutnya. Nah, untuk kendaraan, perusahaan memiliki harta tetap yang kita input pada video part kemarin ya, untuk saldo persediaan. Nah, kendaraan ini nominalnya sebesar 135 juta. Kita bisa lihat di kendaraannya. Nah, kita lihat di harta tetap. Nah, di harta tetap kita lihat list kendaraan. Kita klik 2 kali saja. Nah, di sini sudah ada sebesar 135 juta. Nominalnya harus sama. Nilai residu pun sama, sudah ada 22.500. Nah, di sini penyusutannya sama nominalnya menggunakan tanda minus. Oke. Nah, hutang dagang pun tadi sama. Hutang dagang nominalnya harus sama seperti saldo awal hutang usaha. Sebesar 16 juta sekian. Di sini pun sama, 16 juta sekian. Nah, hutang gaji, perusahaan masih harus membayar gaji karyawan setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya. Nah, oleh karena itu, di awal bulan Januari, nanti perusahaan harus membayar hutang karyawannya sebesar 2.115.000. Hutang bank, kita masih ada nominal hutang bank sebesar 81 juta dari periode yang lalu. Sisanya tinggal 81, modal disetornya 90 juta, laba ditahan 26 juta sekian. Oke, cara mengimplementasikan di Zahir untuk menginput saldo awal akun. Ini kita batal. Ada di menu setting. Saldo awal akun. Nah, kita input nominalnya kas. Kas sebesar 20.500. Kita input modul kasnya. Juta berapa tadi? 20.500.000. Kemudian Bank Mandiri
38. Bank Mandiri sudah. Piutang dagang 4.550.000. Cadangan kerugian piutang karena menggunakan kurung di soal, maka di input di akhirnya menggunakan tanda minus 227.500. Oke. Persediaan kitchenware 4.440.000. Persediaan home appliance 21.600.000. Asuransi dibayar di muka 2.300.000. Sewa dibayar di muka 12.815.000. Kendaraan 135 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nolnya 6. Akumulasi menggunakan tanda kurung, maka inputnya min 22.500.000, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hutang dagang 16.875.000. Hutang gaji 2.115.000. Hutang bank 81.375.000. Ya. Modal di setor 90.085.000. Ya, yang terakhir laba ditahan 26.527.500. Oke, kalau kita tidak salah menginput, tidak kelebihan 0 atau kekurangan 0 ataupun salah input angka, maka akan nilai sebesar yang paling bawah sudah 0, artinya sudah balance. Dan ini baru bisa kita rekam. History balancing-nya pastikan sebelum direkam, nominalnya harus 0 dan nilai sebesarnya pun harus 0. Itu baru benar. Baru bisa diklik rekam. Jika ada kesalahan, contoh, saya salah input di laba ditahan. Misalkan 26 sekian. Nah, karena kesalahan input, maka nilai sebesarnya jadi ada angka kekurangan nilai saldo. Ini artinya kita belum balance. Tidak boleh diklik rekam. Silakan dicari kita salahnya di mana. Kebetulan tadi saya sudah tahu salahnya inputnya di laba tahan, maka dibenarkan 26.527.500. Nah, saat kita sudah input dengan angka yang benar, maka nilainya sudah 0. Historical balancing-nya pun sudah 0 ya. Itu clue untuk membuat atau mengisi saldo awal akun. Oke, sudah selesai. Maka selanjutnya kita menginput saldo awal piutang usaha. Nah, saldo awal piutang usaha ini pada PTNJ Elektronik kita menggunakan saldo awal piutang usaha per 31 Desember 2018 karena periode akuntansi yang kita gunakan adalah Januari 2019. Jadi menggunakan saldo bulan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya.
Nah, saldo awal piutang itu adalah sisa-sisa saldo dari pelanggan dari periode berikutnya. Di sini ada 3 data, PE001 sampai PE003 masing-masing memiliki nominal saldo utang yang berbeda dengan nomor invoice yang berbeda. Saat menginput total, harus nominalnya sama 4.550.000 dengan saldo awal akun yang tadi kita input. Langkah untuk membuat saldo awal piutang usaha, kita implementasikan di Jahirnya. Dia ada di menu setting, saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, karena kita belum pernah menginput sama sekali, maka di sini kosong. Kita tinggal klik button baru, kita pilih, ya. Data yang pertama, saldo awal akunnya adalah PT Petira Jaya. PT Petira Jaya kita pilih, klik OK klik 2 kali atau klik OK. Tanggalnya tadi di soal sudah ditentukan, tanggal 31 Desember. Nomor invoice-nya pun sudah ditentukan, INV 01. Sales order-nya tidak ada, maka kita abaikan saja. Mata uangnya masih rupiah. Nilai piutangnya diinput sebesar 1.250.000. Oke, sudah sama seperti yang di soal ya. PT Petira. Oh, maaf. Nih, PT Petira. Saldo hutangnya 1.250.000, nomor invoice-nya INV 01. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Nah, datanya masuk, yang tadi kita input, totalnya baru 1.200.000. Kita input yang kedua, PT Sumber Waras, sama tanggalnya 31 Desember, nomor invoice-nya INV 02, dengan nilai piutangnya tadi 2.450.000. Oke. Jadi totalnya menjadi 3.700.000. Data yang ketiga, CV Pelita. Oke. Tanggalnya rubah menjadi 31. Nomor invoice-nya INV 03 dengan nominalnya yang terakhir adalah 850.000. 1 2 3 4. Kita klik rekam. Ya, nominalnya sama 4.550.000. Jika nominal di sini belum 4.550.000, berarti kemungkinan ada kesalahan input nominal saldo piutang. Silahkan dicek, kemudian diubah saja mana salahnya ya. Kalau sudah benar seperti ini, maka kita sudah selesai menginput saldo awal piutang usaha. Berikutnya, saldo awal hutang usaha untuk PT NJ Elektronik per 31 Desember. Ini saldo awal 1 bulan periode sebelumnya. Nanti tanggalnya menjadi 31 Desember, ada 2 pemasok, PT Sinar Jaya dengan CV Riung Ramai. Totalnya harus sebesar 16.875.000. Nah, saldo hutang ini adalah saldo PT NJ Elektronik kepada saldo hutang ke pemasok ataupun yang namanya vendor. Kita input, ada di menu setting, saldo awal hutang usaha. Masih kosong, kita buat baru. Data yang pertama, nama pemasoknya PT Sinar Jaya. Tanggalnya 31 Desember 2018. Nomor invoice-nya INV 04. Nomor purchase-nya kosong. Nilai hutangnya adalah 6.750.000.
Oke, sudah. Kita buat data yang kedua. Sivirium, tanggalnya sama, 31 Desember. Nomor invoice-nya INV05. Nilai hutangnya 10.125.000. Oke, klik rekam. Maka nominalnya sebesar 16.875.000, sama ya. Nah, kalau sudah sama maka menginput data saldo awal hutang kita sudah benar. Yang diingat, untuk membuat saldo awal piutang dengan saldo membuat hutang usaha, jumlah totalnya harus sama persis dengan saldo awal akun. Piutang dagang itu untuk sama dengan saldo piutang usaha, kemudian hutang dagang itu harus sama dengan saldo awal hutang usaha. Ya, yang terakhir, untuk video tutorial kali ini membahas tentang saldo awal persediaan. Di awal kita sudah menginput data-data produk. Nah, setelah membuat data produk, kita bisa menginput saldo awal persediaan per 31 Desember 2018 dengan dari BA01 sampai BA07. Yang nanti diinput di sini adalah jumlah stoknya masing-masing barang dengan nilai HPP. Ingat, HPP yang digunakan adalah menggunakan konsep FIFO. Berarti nilai nominal ini dicatat dari harga yang pertama kali dibeli. Ya, dan totalnya masing-masing ini harus sama persis dengan nominal angka yang kita input di saldo awal akun. Nominal persediaan kitchenware dengan persediaan home appliance. Oke, kita implementasikan di Zahir untuk membuat saldo awal persediaan. Input saldo awal akun semuanya ada di menu setting, tinggal setting, saldo awal persediaan. Karena masih kosong, klik baru. Ya. Kodenya headquarter ya. Kode barang yang pertama adalah BA01. Oke. Stok awalnya masih kosong, kita rubah sesuai dengan yang di soal tadi 7. Harga pokok satuan atau HPP 175.000. Oke. Klik rekam, totalnya nilainya harus sama seperti yang ada di soal ya. 1.225.000. Jika totalnya berbeda, kemungkinan salah input jumlah stok atau salah input harga pokok. Kita cek ya, berarti sudah sama. Kita lanjutkan. Data yang kedua, BA02. BA02, nominalnya stoknya sebanyak 5, harga pokok satuannya 225.000. Oke. Totalnya 1.125.000 sudah benar. Kita input yang ketiga, BA03. Dengan jumlah stoknya adalah 7, harga pokok satuannya 120.000. Dengan total stok persediaannya, saldo awal persediaannya 840, untuk BA03 sudah benar. Kita lanjutkan BA04. Saldo awalnya BA04 adalah 5 dengan nominalnya 250. Nolnya ada 4 ya. Oke. Nominalnya sama, 1.250.000. Nah, totalnya BA01, BA02, 03, 04, karena ini kelompoknya adalah kitchenware,
maka total persediaannya 4.440.000. Sudah sama ya, seperti yang kita input di saldo awal. 4.440.000. Sekarang kita lanjutkan menginput BO05 sebanyak 4, 100.775.000. Nah, totalnya 7.100.000. Yang keenam, BA006, saldonya awalnya 4, harga pokoknya 375.000. Dengan totalnya 1.500.000. Dan saldo awal persediaan untuk kode barang terakhir BA007, saldo awalnya 4, harga pokok satuannya 3.250.000. Oke. Totalnya untuk BA007 13 juta. Ya. Nah, berarti datanya sudah kita input semua. Ini adalah langkah-langkah hasil dari menginput saldo awal. Jika ingin mencari data, misalkan datanya sudah terlalu banyak, tidak memungkinkan menggunakan tanda scroll, kita bisa menggunakan button cari. Ya. Carinya misalkan di sini, diganti, mau berdasarkan apa? Contoh kita berdasarkan kode barang. Nah, berarti ganti kode barang BA001 misalkan. Ya, maka akan tampil. Contohnya lagi kita mencari berdasarkan nama deskripsi itu berarti berdasarkan nama ya. Contoh ganti menjadi lab. Nah, sudah ada datanya. Itu adalah cara untuk mencari data. Oke. Konfirmasi, pastikan tidak, kita lanjutkan menghitung iya. Oke. Saldo akhirnya, karena kan ini beluman. Oke. Selesai untuk video tutorial kali ini. Kita lanjutkan untuk video tutorial berikutnya. Cara keluarnya, ya, di sini sudah, karena sudah tidak ada yang dibahas lagi. Terima kasih, selamat mempraktekkan. Kita keluarnya, tinggal menu file, klik keluar, kita keluar tanpa backup. Datanya akan proses untuk meng-close. Di Zahir ingat, tidak ada button save. Apapun yang kita klik, kalau sudah klik OK, maka otomatis data yang kita inputkan sudah tersimpan. Oke, terima kasih. Sekian video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.